bagaimana pengaplikasian kita dalam penerimaan kita terhadap saudara seiman jika ternyata ada serigala berbulu domba. Di tengah ramai yang mengikutnya, Yesus Gimana, Pak? berpaling berkata dengan Gimana nih kalau di tegas, antara kita "Siapa datang ada namun masih serigala cinta, berbulu domba padadunya yang lebih pura-pura jadi daripadanya. domba? Hitunglah Jadi harganya kan kita sebelum tanya lagi kan berangkat. Pak ke Pikirkan Kak baik-baik Nova ini, salib yang kau siapa itu pikul. serigala berbulu Yesus domba? minta semua, bukan setengah hati. Kita akan langsung mulai saja ya dengan Melepas segalanya. pembahasan kita yang keempat tentang Allah yang memulai dan menyelesaikan. Dan kita sudah 3 kali yang lalu ya kita ada bersama-sama dan membahas yang pertama untuk review saja supaya kita tidak kehilangan jejak ya. Yang pertemuan pertama kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang memulai pekerjaannya dan akan menyelesaikan segala sesuatu. Nah, manusia memang dipanggil untuk berjalan dalam rancangan Allah, bukan dengan rancangannya sendiri. Bukan ya setelah dipanggil kemudian manusia punya rencana sendiri atau cara-cara sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang Allah sudah mulai. Itu tidak mungkin ya. Jadi Allah harus memulai dan Allah yang menyelesaikannya. Kemudian di pertemuan yang kedua kita melihat bahwa manusia itu seringkali memulai, ya, tetapi tidak mampu menyelesaikan karena hanya terpaku pada hal-hal yang sementara. Jadi kebanggaan hidupnya dan juga keinginan-keinginan dirinya sendiri yang justru menjadi penghalang terhebat dalam dirinya untuk bisa mengikuti penyelesaian yang Allah kerjakan itu. Jadi ini masalah di manusianya. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga, orang yang sudah memulai bersama-sama di dalam Allah itu harus berjalan dalam roh untuk bisa menyelesaikan sesuai kehendak Allah. Tidak bisa lagi menurut keinginan dirinya sendiri. Nah, ini sejalan ya dengan apa yang terakhir kita bicarakan dalam rangkaian ya modul eh, 1A di KPBI mengenai bagaimana Allah dalam proses itu Allah benar-benar yang memulai, tetapi juga ketika kita ada di dalam permulaan bersama Allah itu kita juga hidup di dalam roh, mengikut Yesus, mengikut perkataannya dan mengikut apa yang dia kerjakan. Harus sesuai dengan kehendak Allah itu. Ya bersama Pak One malam ini, saya akan ngobrol dengan Pak One dan juga silakan teman-teman nanti. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan ya kepada teman-teman juga yang bisa dijawab di chat, di kolom chat. Atau saudara-saudara bisa menyampaikan pertanyaan juga lewat eh, ke Pak One ya, lewat kolom chat juga atau bisa secara langsung. Boleh juga memberikan penegasan atau kesaksian dari pengalaman pribadi saudara ketika kebenaran itu disampaikan kepada kita semua malam ini. Baik, kita mulai saja ya, Pak One. Ya, halo Pak Nawan. Ya, teman-teman Ya, semua. oke, Pak. Jadi yang pertemuan keempat ini adalah pertemuan yang terakhir dalam eh, seri ya, kita membahas mengenai mulai dan selesaikan itu. Pak, ketika orang berbicara tentang iman kepada Yesus ya, atau menerima Yesus, maka secara spontan yang ada di pikirannya adalah
selamat ya, keselamatan yang konteks pikirannya adalah masuk surga gitu. Lalu dari situ muncul berbagai pandangan yang berbeda satu sama lain atau bertentangan ya, antara ya soal keselamatan itu, soal iman, soal keselamatan, sehingga kemudian ya kita melihat ada berbagai macam paham, aliran-aliran yang sebenarnya terpecah karena perbedaan soal iman dan keselamatan itu. Kita sudah membahasnya itu di forum obrolan ini beberapa kali juga, ya, mungkin 3 kali ya. Di beberapa waktu yang lalu kita bahas mengenai hypergrace, Calvinis, lalu Arminianis, dan pandangan-pandangan yang lain soal iman dan keselamatan. Nah, kita tidak ke situ, Pak. Maksudnya ini menjadi dasar bagaimana kita Allah itu sudah memulai dengan pekerjaannya di kayu salib, ya sebenarnya dengan kita ya di kayu salib, sehingga kita em, setelah mendengar itu dan kita percaya, dimulai dari iman itu. Nah kemudian setelah itu ya kita kemudian ya kita selamat lah, ya kita diselamatkan, kita dibebaskan dari dosa. Nah pertanyaannya kan what next? Gitu. Apa selanjutnya? Kenapa kita masih ada di muka bumi ini? Kan lebih enak gini ya. Setelah kita terima Yesus ya, udahlah langsung meninggal dunia gitu lah. Jadi enaklah pastilah itu sudah selesai semuanya. Nggak perlu harus susah-susah ngadepin percobaan lah, penyesatan lah, macem-macem lah, bergumul harus gugur iman nanti ya. Kan nggak usah mikir begitu. Kadang-kadang kita mikir kan enak ya yang di sebelahnya Yesus waktu disalib itu ya. Dia di titik-titik ya yang kritis, dia diterima gitu oleh Bapa di surga. Jadi kan kan itu sebenarnya enak ya seperti itu. Tapi mengapa kita kok masih masih terbungkus dengan daging dan pikiran yang kadang-kadang ke sana kemari, ya keinginan yang masih sering kali muncul, belum lagi menghadapi masalah ini dan itu, masih problemnya masih banyak yang harus dihadapi, hutang belum lunas dan macam-macam sampai akhirnya ini gimana sih hidup dengan mengikut Yesus tuh bagaimana? Jadi ini Pak yang kemudian eh, ada pertanyaan-pertanyaan dan saya mau ajukan juga ini kepada teman-teman ya, sebelum sebelum nanti saya masuk ke beberapa pertanyaan ya dengan Pak One. Nah, pemikiran saya sama dengan Pak Nawang ya, Kak Sabet ya. Oke, sama ya memang begitu ya. Ya banyak orang yang cerita juga kepada saya begitu. Kenapa kok kita masih hidup di dunia ini? Nah, sekarang saya ingin saudara-saudara bisa menjawab di kolom chat. Pertanyaannya gini, apakah benar keselamatan itu hanya soal iman tanpa perlu usaha apapun dari kita? Ya, tolong saudara bisa menjawab, apakah benar keselamatan hanya soal percaya tanpa perlu usaha apapun dari kita? Ya, silakan dijawab ya. Boleh pakai penjelasan panjang dan lebar ya. eh, Luas volume boleh sekali, boleh sekalian lah. Baik, itu dulu pertanyaan saya untuk saudara-saudara, yang bukan untuk Pak On ini, untuk saudara-saudara. Jadi silahkan dijawab ya. Nah, Pak One dan teman-teman, dalam pertemuan ini kita akan menggali bersama-sama bagaimana Injil itu menjelaskan hubungan antara anugerah, iman, dan tanggung jawab kita, agar kita jangan salah memahami ini ya. Pak, saya nggak mau pakai anu ya bayar harga ya sebagai orang percaya kita harus bayar harga. Ya, kita pakai tanggung jawab ya. Iman, anugerah,
dan tanggung jawab. Ini hubungannya gimana? Injili memandang itu. Saya ingin kita buka sama-sama di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2, ada yang bisa membacakan? Saya minta tolong. Dapat baca, Pak. Ya, silakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Pak. Iya, Terjemahan baru ya, Pak ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian, Pak. ya ini saya kasih contekan ini. Oke. Nah, sekarang Pak One, saya ingin menanyakan ini. Banyak orang kan menganggap iman saja sudah cukup untuk diselamatkan. Jadi saya mau juga eh, kita mengupas nih kata diselamatkan ini apa? Apakah masuk surga atau apa maksudnya gitu? Eh, itu pertanyaan pertama. Nah, banyak orang menganggap iman saja sudah cukup untuk diselamatkan tanpa perlu tanggung jawab apapun dari manusia. Sehingga ketika sudah selamat, ya, merasa sudah masuk surga, gitu ya. Ya aman lah, ya santai-santai. Yang penting saya rajin ke gereja. Yang penting saya rajin baca kitab suci. Saya rajin saat teduh ya. Kalau ada waktu untuk memberi ya saya memberi. Pokoknya baik-baiklah sama orang lain, baik-baik sama keluarga, sama suami, istri, anak-anak. Pokoknya hidup ya baik-baiklah gitu. Sudah cukup. Nah itu benar nggak Pak? Karena banyak nih pandangan seperti itu kenyamanan seperti itu yang saya temui ya di antara orang-orang yang mengaku percaya. Silakan Pak One. Ya, Pak Nawang, ini menarik sebenarnya karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu aturan kita udah mulai berpikir lebih dalam. Ini persoalannya Pak karena pandangan yang sudah dibangun sebelumnya ini adalah pandangan yang agak susah bagi kita untuk melihat hal yang baru, yang murni dalam kerajaan Allah seperti dalam Alkitab, meskipun sudah tertulis besar-besar hurufnya, seperti dalam Efesus tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi pemikiran banyak orang yang dibangun oleh karena ajaran-ajaran yang sudah menyebar, orang berpikir diselamatkan yang penting masuk surga, Pak. Itu dulu yang perlu teman-teman semua buat catatan ini karena maksud dalam Alkitab diselamatkan bukan masuk surga. Tetapi diselamatkan itu supaya masuk dalam kepemimpinan kerajaan Allah di bumi. Itu penting, gitu. Jadi misalnya bangsa Israel diselamatkan itu catatannya itu mereka sampai di tempat tanah perjanjian itu selamat, gitu. Itu sebabnya tadi pertanyaan pertama yang disampaikan Pak Nawang itu bagus untuk disimak baik-baik. Apakah maksudnya kita kita diselamatkan ini? Jadi kan tadi Kak Sabet kan memberikan komentar aman lah kalau misalnya kita diberitahu selamat hari ini langsung masuk surga. Tapi ngomong-ngomong Pak Nawang saya nggak mau itu Pak. Saya kalau saya mungkin nggak mau datang kepada Yesus kalau udah saya tahu pas terima dia mati gitu. Berlama-lama dulu lah kan. Ini berbahaya itu gitu. Tapi kadang kita karena kondisi keadaan dunia sekarang kita memang ada banyak frustrasinya karena tadi yang Pak Naum beritahu pencobaan. Nah, ini yang kita tidak tahu rahasia Allah justru dia memanggil kita itu untuk membuktikan bahwa kita itu setia kepadanya, Pak. Jadi panggilan keselamatan ini sebenarnya panggilan yang membuktikan setia sampai akhir. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ya hari ini mereka taat, besok mereka meninggal atau seperti orang yang di samping Yesus, hari ini dia eh, menyatakan imannya langsung bersama-sama dengan Yesus, eh, itu pengecualian, itu hal yang khusus dan saya pikir dia nggak menduga bahwa itu akan terjadi pun dalam hidupnya keselamatan itu. Dan tidak ada satupun di antara kita yang menduga
kapan kita diselamatkan dan bagaimana itu terjadi keselamatan itu. Nah, jadi poin yang paling penting kita catat di sini, Pak Naung, soal keselamatan itu bukan masuk surga, bukan perihal masuk surga, tapi perihal masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita udah masuk dalam kerajaan surga di bumi, itu berarti dijamin bahwa Anda pasti masuk bersama-sama dengan Bapa di sorga atau di surga itu pada waktunya, gitu. Nah, itu sebabnya harus melewati masa itu, masa termasuk masa pencobaan, masa ujian dan seterusnya. Dan sekali lagi, mengapa itu dibuat? Ada tiga kata yang selalu saya ingat dalam hidup saya, Pak. Dalam penelitian-penelitian ini, yang pertama, Allah mau kita itu hidup baik, benar, atau bijak. Dan yang terakhir itu, kita hidup dengan setia. Jadi ketika dalam Alkitab dicatat tiga kata itu baik, itu berarti menunjukkan bahwa kita hidup dalam pimpinan Roh, bukan baik dalam pemikiran kita, gitu. Makanya di sana ada kata tadi, sekali lagi di Efesus tadi ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi itu jelas keselamatan itu tidak ada peran sedikit pun dari usaha kita, Pak. Itu keselamatan. Jadi teman-teman harus tahu bahasa itu karena itu belum titik, itu masih koma. Sebab karena kasih karunia, jadi harus ditegaskan ide dari penyelamatan itu adalah ide dari Allah. Dan itu dari Dia, tidak ada dari kita. Kita nggak mengerti sama sekali bagaimana diselamatkan. Makanya sayangnya kalau dunia ini tidak mendengar berita keselamatan itu, Pak. Dan teman-teman. Jadi itu poinnya. Jadi keselamatan itu idenya Allah. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu jelas dari Allah. Nah, jadi di sana kita respon itulah yang menunjukkan nanti apakah kita akan bertindak di dalam iman. Nah, tindakan iman itu sebenarnya bukanlah perbuatan keselamatan, tapi respon terhadap keselamatan. Nah, itu makanya iman. Jadi, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan menyelamatkan diri, melainkan karena respon terhadap keselamatan yang Allah sediakan. Gimana itu bahasa itu mungkin jelaskan. Nah, ini ada berbagai pandangan. Tadi Pak Anwar berkata, kita nggak masuk lagi di ranah perdebatan berbagai macam pandangan keselamatan. Sekali selamat tetap selamat atau keselamatan hilang. Itu yang membuat kita nggak maju-maju sebenarnya. Jadi malah kita nggak ngerti maksud yang jelas di dalam Alkitab. Kalau kita hanya baca aja Efesus 2 ayat 8 dan 9, ini udah jelas, apalagi dengan ayat-ayat yang lain. Bukan ayat yang lain itu tidak jelas, tapi karena memang ada pemikiran yang lama dalam pikiran kita berpikir selamat masuk surga, gitu. Sehingga kita menjadi orang yang sama sekali tidak punya perjuangan sesudah mendapatkan panggilan keselamatan. Nah, kalau di ayat itu kan Pak, di sampai ayat 10 seharusnya. Jadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Itu jelas di situ. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kamu diselamatkan itu bukan karena usahamu, itu memang dari Allah. Tetapi perhatikan, kalau kamu menerima keselamatan itu, kira-kira begitu, ayat 10. Jadi kita ini masuk di dalam kategori buatan Allah yang diciptakan baru dalam Kristus dan wajib melakukan pekerjaan. Nah, itu kata baik, Pak. Pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, pekerjaan baik ini dia sudah rancang jauh sebelumnya. Itu dari Taman Eden. Jadi pekerjaan baik itu pekerjaan yang dihasilkan oleh roh dalam diri kita. Jadi kalau seseorang belum menerima roh Allah, jangan pernah hitung kebaikan Anda itu adalah kebaikan. Bisa ya? Kita boleh buat catatan itu dulu. Kalau ada nanti yang menanyakan ini, jadi bagi saudara-saudara yang punya pandangan bahwa masakan saya kan masih tahun berapa itu? Tahun 92 ada teman saya ketika saya beritakan Injil kepada dia di sekolah teologi dan berkata, "Wah, Pak, kalau begini One caranya seolah-olah semua kebaikan kita itu nggak berguna dan semua hidup kita selama lebih baik nggak usah saja hidup gitu kan." Saya tahu dia frustrasi dengan itu karena tidak bisa melihat maksud Allah secara sempurna atau utuh karena Allah memberi keselamatan dan dia mau kita punya respon dengan itu. Jadi memang Allah memberikan kita keselamatan, kemudian kita meresponinya, dan kemudian kita bertanggung jawab sesudah itu untuk hidup di dalamnya. Jadi sama sekali
kita tidak punya kebaikan di hadapan Allah yang bisa diperhitungkannya dalam semua hal sebelum kita menerima Roh Kudus. Jadi sekali lagi catatannya, yang membuat kita bisa melakukan yang baik hanya karena ada Roh Allah dalam diri kita. Artinya begini, kalau saudara sudah menerima Roh Allah, wajib Anda berbuat karena Roh Allah. Tapi meskipun Anda sudah menerima Roh Allah, lalu Anda berbuat dalam daging. Nah, itu yang kita bahas yang lalu, Pak Nawa. Itu tetap tidak dihitung sebagai perbuatan baik. Segitu dulu, Pak. Apa itu mungkin bisa didiskusikan lebih dalam? Iya, Pak. Nah, ini saya ulangi ya, Pak. Ada beberapa pernyataan tadi yang menarik ya. Allah hanya menghitung perbuatan atau kebaikan karena iman kepada Allah. Ya di luar itu tidak ada tidak ada hitungan ya. Dan juga keselamatan yang kita bicarakan ini adalah eh, bukan masuk surga, tapi masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga, walaupun kita masih ada di bumi. Ya, kerajaan Allah di bumi maksudnya. Nah, ini menjadi dasar dan tadi sudah ada penekanan bahwa tidak ada satupun perbuatan kita atau pekerjaan kita atau usaha kita yang kita bisa eh, menerima keselamatan atau masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, tidak mungkin. Hanya karena Kristus saja, iman kepada Kristus saja yang membawa kita masuk ke situ. Dan ada penegasan di sini, jangan ada yang sombong karena ya mungkin merasa Tuhan tuh memilih saya karena saya lebih baik dari orang lain ya. Itu salah sama sekali ya. Kita semua tidak pantas menerima anugerah Allah itu. Ya Pak, ini saya pikir ini menjadi jelas ya. Ayat ini tidak ada pakai topeng-topeng, tidak ada bahasa bersayap ya. Sangat tegas dan jelas. Nah kalau begitu Pak, kalau memang hanya iman, hanya oleh iman, dan yang memang tadi disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan kita itu memang kita kerjakan karena menurut roh, ya. Bukan lagi menurut keinginan daging, menurut keinginan kita sendiri. Jadi kalau dikaitkan dengan ada ayat Pak yang menyatakan di Yakobus 2 ayat 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah ini kalau dikaitkan dengan Efesus 2 tadi, ini seperti apa Pak gambarannya kepada kita? Tadi dikatakan di Efesus 2 hanya oleh iman, bukan perbuatan kita atau usaha kita. Lalu di Yakobus ini dinyatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya, jadi iman dan perbuatan adalah sesuatu yang lengkap dan utuh yang seharusnya seperti itu. Nah, apakah perbuatan ini menjadi penting untuk kita diselamatkan? Lalu bagaimana kaitannya dengan eh, ada faham Armenian ya yang mengatakan bahwa langkah terakhir itu menentukan atau kita itu nanti akan ditentukan oleh perbuatan-perbuatan terakhir kita, bukan langkah yang pertama. Nah, kira-kira mungkin itu bisa diperdalam Pak soal itu. Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Dan teman-teman. Nah, di sini kembali ke pandangan tadi itu ya, karena soal Armenian Pak ya, dengan Calvin gitu kan. Sebenarnya Calvin belakangan datang dari apa namanya, dari Martin Luther kan. Ketika Martin Luther itu punya pandangan Pak, dia memandang bahwa kitab Yakobus ini adalah kitab jerami gitu. Itu dalam tulisannya karena dianggapnya itu tidak apa namanya, karena dia punya pandangan yang tidak memenuhi, seolah-olah Yakobus itu tidak memenuhi pandangan dari Martin Luther, itu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Jadi sola fide itu hanya iman gitu. Jadi karena ini dia lagi menjawab masalah Katolik ya, itu usaha dari dalil yang disampaikan oleh Martin Luther. Nah, di sini ketika dibuat pandangan-pandangan kan, Pak Nawang dan teman-teman, seseorang membuat pandangannya akibat
Dia melihat masalah. Bisa ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan ini. Jangan jangan menjawab seseorang karena permasalahan itu. Cenderung kita menjawab masalah itu, nanti hasil dari jawaban itu adalah doktrin. Doktrin yang bukan keutuhan, sedangkan yang dinyatakan dalam kitab suci itu adalah utuh. Makanya kalau kita justru membaca ayat ini kan, Pak, coba dilihat Yakobus 2 tadi ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Itu justru mendukung jelas apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Tapi kalau ayat 8 dan sampai 9 itu dipotong ayat 10-nya, nah kita kehilangan ayat 10 itu. Nah, jadi yang dimaksud oleh Yakobus di sana bahwa kalau kamu punya iman, tentu ada bukti. Tidak ada iman yang tidak terbukti. Iman itu selalu membuktikan kasih. Jadi boleh dikatakan bukti iman itu adalah kasih. Makanya iman, kasih, dan pengharapan. Alkitab berulang kali menyatakan itu oleh para penulis kitab suci. Jadi teman-teman ini dibuat catatan lagi. Iman, kasih, dan pengharapan itu satu paket yang tidak boleh dibuang salah satunya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bermasalah dengan seolah-olah yang dipentingkannya iman, lalu dijawab dengan perbuatan. Nah, dikira itu seolah-olah Yakobus itu menjawab Paulus, menentang Paulus karena soal iman. Sedangkan yang dimaksud di sana bukan itu, karena banyak orang yang membuat argumen kepada Yakobus tentang pemikiran bahwa kita ini berteori tentang iman gitu. Jadi Yakobus menjawabnya, ini bukan teori, ini soal praktek. Dan memang Paulus menulis bahwa perbuatan imanmu. Jadi perbuatan iman itu misalnya 1 Tesalonika, ada yang bisa baca 1 Tesalonika pasal 1, Pak? 1 Tesalonika pasal 1, mungkin ayat 3 ya kalau nggak salah. I- Iya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Itu sama dengan Yakobus pasal 2 ayat 17. Saya Silakan. baca Ya, dari terjemahan baru. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian. Jadi di sana dikatakan pekerjaan imanmu, siapa yang nulis itu? Itu Paulus. Jadi usaha kasihmu, artinya begini, kamu itu menyatakan kasih kalau memang kamu sudah berusaha, berjerih lelah. Kalau nggak ada jerih lelah, kamu nggak punya kasih. Sedangkan hukum dari hukum Taurat, intinya itu adalah kasih. Jadi kalau Yakobus berbicara soal kasih, Yakobus berbicara soal perbuatan, itu bukan berarti satu teori baru yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka itu tidak salah karena dasar pemikiran yang mereka tumpahkan itu adalah Injil. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Pak Nawang dan teman-teman, yang dinyatakan di sana di Yakobus itu tadi bahwa bagaimana kita membuktikan iman kita itu? Kita harus buktikan dengan perbuatan baik tadi, Pak, atau perbuatan kasih. Jadi boleh dikatakan perbuatan baik itu tadi dipimpin oleh Roh. Jadi perbuatan kasih itu, jadi kalau baik dan benar, baru kita dihitung itu kan karena ada iman. Jadi kita berbuat kasih dasarnya iman. Jadi perbuatan kasih itu dasarnya apa? Dasar iman. Jadi kalau Anda ada orang yang berbuat kasih, dalam tanda petik kasih, tapi bukan karena iman kepada Kristus, itu nggak diterima. Jadi Yakobus berbicara soal iman yang dasar perbuatannya adalah iman. Jadi Anda berbuat dan dasarnya iman. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya iman, ya aku nggak berbicara soal perbuatan. Tapi karena Anda berkata Anda ada iman, maka buktikan iman itu dengan perbuatan. Perbuatan itu dibuktikan dengan kasih kepada sesama. Itu penekanan dari Yakobus. Nah, jadi sekali lagi yang diberi tekanan di sini supaya kita tidak kehilangan keutuhan dari ini kan lanjutan ketika kita menerima kita meresponi pemberian Allah terhadap keselamatan itu, lalu sesudah itu respon kita itu disebut iman. Dan iman itu tidak mati, Pak. Iman itu hidup, iman itu bekerja, iman itu melakukan sesuatu. Itu petunjuknya. Jadi iman itu dilanjutkan dan kalau misalnya di Petrus, di 2 Petrus dikatakan bahwa itu harus ditambahkan terus di atas iman itu. Tambahan itu maksudnya, nah itu tadi Pak, kalau memang
kita masih hidup beberapa hari ke depan, tambahan itu harus ada. Dan itu semua tambahannya kasih, kasih, kasih yang didasarkan kepada iman. Iman kepada Kristus. Kira-kira begitu dulu, Pak. Ya Pak, ini menarik ya karena ada banyak orang yang menitik beratkan hanya pada iman saja. Akhirnya dia kehilangan ya apa perbuatan baik, usaha kasih dan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dikerjakan atas dasar iman itu. Nah, sebaliknya ada yang menitik beratkan hanya pada perbuatan-perbuatan saja. Ya, artinya kemudian iman juga akhirnya disepelekan ya. Padahal dua-duanya itu satu keutuhan sebetulnya. Kalau kita tidak bisa menerima, tidak bisa masuk kerajaan Allah tanpa iman, ya tidak mungkin itu karena kita sudah, maksud saya Allah sudah memulai sesuatu dalam pekerjaannya dan kita kemudian merespon, kita masuk dalam kerajaan Allah. Nah, setelah itu di dalam kerajaan Allah ngapain kita? Ya, bekerja karena iman itu, berbuat karena iman. Saya ingat Pak di Ibrani 11 ayat 1 itu ada pernyataan yang menarik dari iman. Itu iman itu didefinisikan ya atau disebutkan sebagai sesuatu yang bukan masa lampau, bukan masa depan, ya bukan gini. Iman saya dulu gitu, bukan. Atau iman saya nanti, tetapi iman sekarang. Jadi iman itu selalu sekarang, pada waktu kita bicara, pada waktu kita berpikir, pada waktu kita menyatakan. Iman itu sekarang. Artinya setiap saat kita memang berjalan di dalam iman, karena iman, oleh iman. Sehingga apa yang kita kerjakan pun juga karena dasar iman itu. Kita mengerjakan apapun karena kita percaya kepada Allah. Karena kalau ya tanpa iman aja kita kan berdosa, Pak ya. Artinya tidak percaya kepada Allah. Jadi semua kita kerjakan karena iman. Nah, Pak, ini jelas ya sekarang bagi kita bahwa perbuatan itu memang tidak menyelamatkan kita, tetapi iman yang sejati pasti akan menghasilkan perbuatan kebenaran karena kita hidup oleh Roh. Itu menjadi jelas. Saya mau bertanya, tapi kepada saudara-saudara yang ya boleh dijawab di kolom chat ya, supaya kita lebih interaktif. Tadi pertanyaan pertama sedikit yang jawab ya. Mungkin masih nunggu-nunggu jawaban Pak One kah? Atau bagaimana? Udah lupa pertanyaannya, Pak. Oh, udah lupa. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Untuk saudara-saudara bisa di kolom chat. Jika keselamatan itu adalah anugerah oleh iman, kenapa Yesus berkata bahwa tidak semua yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah? Kan katanya karena iman kita masuk kerajaannya. Tapi kenapa yang panggil Tuhan, Tuhan tidak masuk dalam kerajaannya? Nah, ini mesti kita renungkan ini. Apakah semua orang yang mengaku Kristen masuk dalam kerajaan Allah? Mereka juga panggil nama Tuhan loh, berseru pada Yesus. Nah, kenapa tidak semua masuk dalam kerajaannya? Silakan saudara bisa menjawab di kolom chat ya. Nah, Pak, saya lanjutkan ini, Pak. Eh, kalau tadi disebutkan bahwa perbuatan tanpa iman dengan Kristus itu tidak dihitung ya. Ya, tidak ada apa-apanya lah, tidak mempengaruhi apa-apa untuk masuk kerajaan Allah. Tapi setelah kita beriman kepada Kristus, maka perbuatan kita terhitung. Artinya, ya dilihat oleh Allah sebagai satu perbuatan yang baik. Karena kita perbuatan kita didasarkan pada iman. Jadi bukan
bukan sekedar kegiatan agamawi atau kegiatan ritual yang kita kerjakan itu, wah ini penting nih ya. Tetapi justru sebenarnya iman kepada Allah dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kita baca Pak di Matius 7 ya, ini pertanyaan yang sebetulnya saya ajukan pada teman-teman. Eh, di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya minta ada teman yang bisa membacakannya, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Silahkan. Saya baca lagi, Pak. Iya, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian, Pak. iya, terima kasih Dina. Ya ini Pak One ya, ini seolah-olah paradoks ya Pak ya, seolah-olah. Jadi ada orang yang berseru, ya Tuhan, Tuhan. Ya mengakulah Yesus itu adalah Tuannya. Nah, tapi ya nggak semua masuk kerajaan Allah ya. Dan Yesus berkata, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itu yang akan masuk. Lalu ada orang yang juga melakukan, ini tadi bukan bukan pengakuan saja, tapi juga perbuatannya. Itu seolah-olah persis, Pak. Persis seperti kan ini yang diminta untuk dikerjakan oleh Allah ya. Persis seperti itu kira-kira. Yang menunjukkan wah dia pasti seorang yang percaya kepada Yesus karena dia bernubuat. Kan di dalam Alkitab ada nubuat. Dia mengusir setan. Tidak mungkin orang yang tidak percaya Yesus bisa mengusir setan. Kemudian dia mengadakan mujizat dan seterusnya. Tapi Yesus kok justru mengatakan, aku nggak kenal kamu. Nah, ini sekarang kan seperti, terus apa gunanya ya kita percaya dan mengaku Yesus itu Tuhan, dan lalu kenapa kita masih susah-susah melakukan pekerjaan Allah, terus tapi kok nggak dikenal oleh Yesus? Seolah-olah itu Yesus itu mengenal kita tuh hak prerogatif gitu, Pak. Dia bilang nggak kenal ya jadi nggak kenal. Dia kenal jadi kenal. Seolah-olah ya ayat ini bicara begitu. Nah kalau dikaitkan Pak dengan pertanyaan saya yang pertama dan kedua tadi mengenai Efesus pasal 2, Yakobus pasal 2. Nah bagaimana penjelasan soal ini Pak? Terutama pada sebenarnya melakukan kehendak Bapa itu seperti apa sih gitu. Supaya dikenal oleh Yesus itu bagaimana sih? Terus kenapa orang yang mengatakan Yesus Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik tadi, ya, kok dibuat pembuat kejahatan? Ya kira-kira begitu Pak, silahkan. Ya, makasih Pak. Teman-teman semua, ini menarik ya pertanyaan-pertanyaan. Ini sebenarnya mempertajam kembali analisa kita atau pengamatan kita sebagai para pengikut Kristus, karena Yesus memanggil orang-orang yang setelah diselamatkan itu dalam Matius pasal 28 dikatakan begini, ajarlah mereka mengamati supaya bisa melakukan dengan tepat. Itu Matius 28 dan 20 sebenarnya. Tapi diterjemahkan itu dengan singkat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi kita melakukan ini bukan, yang penting kita lakukan kegiatan, Pak. Orang-orang Kristen itu atau kebanyakan yang dalam tanda petik itu dalam agama, mereka melakukan kegiatan, Pak. Nah, itu yang sama dengan ritual. Jadi kalau udah ada kegiatan, mereka menghitung. Saya sudah lakukan A, B, C, D. Saya nggak tahu teman-teman.
Kalau saudara waktu anak-anak disuruh oleh orang tua, Anda akan hitung-hitung itu dan minta supaya itu diberikan imbalan. Itulah kelakuan anak-anak. Jadi sebenarnya orang tua itu kan mau melatih anaknya supaya mereka terbiasa nanti sudah besar. Lakukan ini. Tapi kita karena dalam tanda petik kita nggak suka, malas dan sebagainya. Satu hal yang dikerjakan kita akan minta itu dibayar, diperhitungkan gitu. Nah itu karena fokusnya kepada kegiatan atau ritual. Jadi di dalam Matius pasal pasal 7 ini Pak, ayat 21 sampai 23, kata yang paling penting kita garis bawahi adalah kehendak Allah. Hmm. Melakukan kehendak Allah itu versus daripada kegiatan. Hmm. Jadi kegiatan ibadah silakan aja, tetapi kalau itu tidak memenuhi kehendak Allah, sekali lagi itu digaris Pak, digaris merah. Kalau kita ingat masih apa yang terjadi dengan Saul, waktu Raja Saul ya, waktu dia mempersembahkan itu kan kegiatan ibadahnya, dia berikan, Hmm. katanya ini yang terbaik loh Samuel kepada Allahmu. Tapi Samuel berkata, wah kamu nggak mengerti kehendak Allah, kamu nggak mengerti aturan Allah, kamu nggak mengerti maunya Allah. Maunya Allah itu aku nabi, kamu raja. Maunya Allah itu kamu menunggu aku, kamu sabar. Maunya Allah itu kamu bertindak karena kamu percaya Allah gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi orang bisa melakukan semua kegiatan, Pak, tanpa mempertimbangkan kehendak Allah. Makanya sekarang gimana coba lihat semua orang Kristen, Pak. Di mana tidak habis semua kegiatan bernubuat, apalagi menyembuhkan orang, melakukan mujizat dan tanda-tanda. Ini seperti persaingan yang luar biasa, tapi orang tidak dibawa kepada Kristus. Nah, itu miris sekali sebenarnya karena justru Kristus datang di bumi untuk menyatakan kehendak Bapaknya. Kehendak Bapaknya itu apa? Hanya satu kehendak Bapa, supaya semua dibawa kembali kepada Bapa. Bukan karena mau menampilkan kegiatan, Pak. Jadi ada dua kegiatan ini, kegiatan yang rohaniwan, mereka melakukan berbagai ritual termasuk ibadah-ibadah yang dimaksud. Mereka mengatur semua umat, lakukan ini, lakukan itu. Sama seperti ini ya. Saya bukan maksudnya nyindir siapa-siapa ini. Tiba-tiba ada pemimpin rohani yang berkata, "Ayo kita doa dan puasa, kita doa semalam suntuk gitu." Ini perintah diperintahkan kepada jemaat dan jemaat maunya aja, mau aja Pak. Karena apa? Itu pemimpinnya. Tapi pertanyaannya, apa itu kehendak Allah? Tujuannya apa? Kita lagi buat kegiatan ini. Kegiatan apa? Hmm. Kan begitu. Selalu arahnya ke kegiatan. Jadi kalau ditanya, apakah melakukan kehendak Allah itu bukan kegiatan? Nah, ini bedanya gitu. Sama seperti Yesus membuktikan, jika kamu betul-betul ada muridku, atau jika kamu adalah percaya kepadaku, maka kamu melakukan apa yang kukerjakan. Mari cek, yang dilakukan oleh Yesus seluruhnya, itu ya Pak, seluruhnya. Tidak ada yang tidak berkenan kepada Allah. Ada yang bisa membantah itu? Apakah ada satu saja yang dilakukan oleh Yesus tidak berkenan kepada Bapaknya? Nah, jadi kalau mau ikut Yesus, teman-teman, sudah tertulis, barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang mengikuti Yesus, barang siapa yang sudah menerima kehidupan yang dijanjikan dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi kalau Yesus berkata di ayat 23 itu, "Enyala dari hadapanku, hai pembuat kejahatan." Kontrasnya itu, Pak. Karena Yesus melakukan kehendak Bapa di ayat 21 itu setara dengan itu, sedangkan yang ayat 22 itu melakukan kehendaknya, keinginannya, kesenangannya, ya boleh dikatakan semua yang dianggapnya, ya menurutnya itu baik. Masa kan Allah nggak terima ini? Jadi mari cek kembali, saudara-saudara, kalau misalnya Anda punya kegiatan rohani dari kecil dan Anda menganggap bahwa itu berkenan kepada Allah, periksa baik-baik sebelum waktunya terlambat. Karena perkataan ini, Yesus mengatakan begini, coba coba teman-teman memperhatikan itu. Di kapan itu terjadi ya? Itu terjadinya kapan itu? Di ayat 21, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku. Jadi pada waktu penghakiman, orang-orang ini akan melakukan pembelaannya gitu. Pembelaannya kepada Tuhan, Tuhan ini yang kami sudah buat. Jadi sekarang mereka sudah berteriak itu sebelum hari penghakiman. Mereka berkata, Tuhan lihatlah kami. Ini yang kami lakukan. Tolong terimalah. Jadi dibuat proposal kepada Allah. Jadi saya teringat ini
STT gitu kan. Dipanggillah seluruh mahasiswanya itu Pak, tulis surat cinta kepada Allah. Ditulislah semua itu harapan masa depan. Lalu mau dibangun gedungnya Pak, dibangun gedung untuk ya sekolah itulah. Jadi semua surat cinta itu Pak ditaruh di bawah gedung itu, dikubur di situ. Untuk menyatakan bahwa suatu saat semua surat cinta ini diterima oleh Allah. Saya mau tanya itu ide siapa yang begitu-begitu gitu. Jadi banyak banyak ide yang dibuat oleh para pemimpin rohani yang mereka sodorkan sebagai perbuatan yang berkenan kepada Allah, tetapi sudah ada catatan Yesus. Kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, jadi kamu semua pembuat kejahatan. Sekarang evaluasinya kepada kita kan Pak Nawang dan teman-teman. Apakah Anda sudah berbuat baik menurut kategori itu? Menurut kategori itu bukan. Jangan timbang orang lain, jangan pikirkan semua kegiatan. Karena kalau kita lihat itu, kita melihat itu seperti yang kata Pak Nawang tadi. Justru kita sering menghakimi orang itu yang dia lakukan itu. Kita suka menghakimi orang lain. Karena kita melihat kita lebih rohani, kita lebih baik, kita merasa lebih oke dari yang lain. Di dalam kerajaan Allah bukan karena Anda lebih oke, tapi karena Anda melakukan tepat seperti yang Allah mau. Makanya kalau doa yang diajarkan oleh Yesus, doanya begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Jadi ini awalnya Pak, kehendak Allah ditetapkan harus terjadi supaya kerajaan Allah akan terjadi di bumi dan dengan demikian Bapa dimuliakan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kira-kira di antara kita orang-orang Kristen mencapai maksud Allah dimuliakan di bumi? Boro-boro Allah dimuliakan, Pak. Kerajaan Allah aja tidak jelas. Yang ada semua kerajaan kita. Kerajaan kerohanian kita. Jadi kalau demikian apa masalahnya? Karena orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen tidak peduli kepada kehendak Allah, tapi peduli dengan perasaan-perasaan, peduli dengan kegiatan-kegiatan, peduli yang mereka pikir aku baik, aku benar, menurutku. Masing-masing kita lakukan. Nah, saatnya sekarang teman-teman, kita memeriksa diri. Supaya ternyata kita tidak saling menyindir ini di antara kita orang-orang Kristen dan biarlah orang luar berkata kamu itu loh, kamu itu ya kan orang luar akan menggunakan ayat ini. Tapi di antara kita juga saling menyindir ini. Pastikan yang disindir yang dilihat orang-orang yang sering buat mujizat, yang macam-macam itu ya pasti eh, kebanyakan orang yang melakukan ini kan yang ada karisma-karismanya gitu kan. Terus saya berkata kepada saudara, terlepas dia punya karisma atau tidak, tapi persoalannya begini, semua kegiatan yang tidak memenuhi kehendak Allah di dalam Kristus, itu akan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Balik. Iya, Pak. Hmm, ini memang seperti beda tipis, Pak ya. Seperti beda tipis, tapi beda gitu. Tapi beda jauh sebetulnya. Tapi kalau kita melihat dalam dalam kacamata kita ya, kebanyakan orang melihat bahwa loh ini dia memberitakan Yesus sebagai Tuhan loh. Kemudian dia bernubuat loh. Bagaimana orang bisa bernubuat kalau tidak tidak dengan roh Allah gitu. Lalu dia mengusir setan. Artinya begini Pak, seperti kelihatannya nggak ada bedanya. Tetapi bagi Allah bedanya jauh banget ya. Yang ada satu orang yang melakukan karena dia mengenal kehendak Allah, tetapi ada satu orang lagi yang melakukan tapi tapi bukan karena melakukan kehendak Allah dan disebut sebagai pembuat kejahatan. Ada dua hal di sini. Nah, Pak One, ini kayaknya memang satu kali perlu diadakan lebih mendalam ya tentang kehendak Allah itu apa sih? Supaya kita juga bisa mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah itu apa ya? Pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah itu seperti apa? Nah, karena ya tadi mungkin ada yang berkata begini, oh itu karena ritual, makanya tidak berkenan kepada Allah. Mengusir setan kan bukan ritual ya, atau ya kalau bernubuat ya tiap minggu harus ada nubuat ya mungkin menjadi ritual ya. Tapi nubuatan itu sendiri kan bukan perbuatan ritual.
Nah, lalu tadi juga Pak One menyebutkan ini kadang-kadang bisa menjadi satu satu apa namanya ajang untuk saling menghakimi ya. Kalau kita menghakimi kalau ada orang, misalnya saya ambil contoh aja, Pak Herman ini bolak-balik posting di grup WA kita, oh dia lagi ketemu dengan orang, lalu sebentar lagi orang itu minta dibaptis, lalu ada foto Pak Herman membaptis orang itu. 2 minggu lagi dia cerita lagi, saya ketemu dengan ini, membaptis itu lagi. Orang dibaptis lagi. Sementara yang lain tidak ada cerita misalnya gitu ya. Wah ini Pak Herman ini melakukan itu untuk apa ya? Dia cerita-cerita. Apa mau pamer kira-kira? Terus aku kok enggak ya? Aku kok susah sekali ya bawa orang kepada Kristus itu. Gimana nih? Nah kadang-kadang kemudian karena misalnya saya ini kok susah sekali nih memberitakan Injil, nggak berani-berani, nggak ngomong, nggak ada istilahnya nggak ada buah lah dalam tanda kutip ya. Tapi Pak Herman ini 1 bulan bisa 2, 3, waduh, lalu ketemu satu kelompok 10 orang minta dibaptis. Wah ini keren sekali Pak Herman ini. Tapi kemudian karena saya nggak seperti Pak Herman, lalu wah ini Pak Herman hati-hati loh, jangan-jangan Pak Herman ini termasuk pembuat kejahatan karena melakukan sesuatu ini. Hati-hati loh Pak, ini harus harus karena Bapak mengenal kehendak Allah loh ya. Nah ini kan seperti itu Pak, akhirnya dan kemudian terjadi polemik. Nah ini kira-kira bagaimana Pak? Demikian juga kan kita dengan orang-orang yang bergereja karena saya mendengar gini, ada orang yang ikut beberapa kali ya, nggak tahu diundang begitu dia ikut di FOR pernah, lalu ikut di PIPA, terus kemudian ya i- eh, pernah mungkin ikut di telekonferensi, saya tidak tahu. Tapi kesannya begini, Pak, saya mau nanya ya, ini proyek Bank Injil ini merasa paling benar ya, kok suka menjelek-jelekan gereja, kok suka ini kayaknya gereja itu nggak ada yang benar semua ini, yang paling benar cuma di proyek Bank Injil. Apa betul begitu, Pak? Ya. Ya itu pertanyaannya Pak, karena pas dia datang itu, karena dia datang kan tidak sering ya, kadang jarang sekali datangnya, pas datang itu kita ngomongin soal ya tadi ya seperti memisahkan sebetulnya ya. Kita bukan ngomongin, ini bukan gosip ya, tapi harus jelas ini perbedaannya. Seperti sekarang ini, ya kalau kita ngomong, terus gimana nih orang-orang yang melakukan katanya kan gini Pak, kalau kalau sudah hari Minggu itu Sabtunya kan siap-siap, Pak. Sabtu itu juga hari kudus, Pak. Menguduskan diri supaya besok saya mimpin pujian nih. Saya harus mempersiapkan diri kan, gitu kan. Oh besok saya mau khotbah nih, saya jangan diganggu, jangan diganggu. Saya mau bertemu muka dengan muka dengan Bapa di surga supaya besok tuh khotbahnya benar-benar diurapi gitu ya. Supaya orang mendengar kata-kata saya cepat bertobat gitu. Jadi kadang-kadang begitu, lalu kemudian merasa bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah dengan eh, apa yang kita kerjakan ini. Nah, hal itu nyata, Pak One, yang terjadi ya di tengah-tengah kita. Dan mungkin kita juga ada mungkin sedikit-sedikit menghakimi juga sih yang di gereja ini gimana nggak benar itu memang dan seterusnya. Ayat ini, Pak, seringkali untuk ajang menghakimi yang lain memang betul itu, Pak. Nah, gimana tanggapan Pak One? Kalau kalau seandainya gereja-gereja atau orang Kristen berani berkata gereja itu nggak benar, tapi Kristus nggak benar, saya curiga nggak ada orang yang masuk gereja karena mereka ikut Kristus. Itu sebabnya di sana sebenarnya persoalan. Ya kalau muncul, tapi kita itu kan nggak pernah berkata proyek Bang Injil itu benar gitu.
Kita nggak berbicara soal kita yang benar atau proyek Bang Inji yang benar. Kita selalu bicara Yesus benar. Kalau semua gereja selalu berbicara, maksudnya orang-orang Kristen termasuk para pendeta, mereka berkata ikut Yesus, pasti ada yang tiba-tiba nongol di sana berkata, kalau begitu untuk apa gereja? Kalau misalnya di proyek Bang Injil orang tanya, jadi untuk apa proyek Bang Injil? Kita berani berkata, udah nggak usah ada proyek Bang Injil, tapi ikut Yesus. Selesai. Itu misalnya itu untuk memperhatikan perbandingan itu. Nah, jadi mungkin juga sih ada sebagian teman-teman yang sudah ikut proyek Bank Injil yang dia bicarakan itu kan Pak proyek Bank Injilnya bukan bukan Injilnya. Jadinya dia berpikir ini proyek Bank Injil itu sesuatu yang wah bagi dia dan eh ya itu sebabnya ada juga yang salah kaprah akhirnya oh saya nggak belajar lagi di proyek Bank Injil saya belajar aja kepada Yesus. Nah kata-kata itu yang membuat kita jadi nggak tahu di mana kita bersekutu gitu kan. Karena ada sesuatu yang belum selesai di hati, Pak. Sebenarnya ini kan persoalan hati kita ketika kita mau ikut Kristus. Jadi kalau berbicara soal 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 tadi ini, Pak, kembali ke Matius tadi, ini kan harus dibaca di ayat sebelumnya itu, Pak, supaya kita tidak merasa menghakimi atau dihakimi kan. Di Matius pasal 7 itu, kalau teman-teman lihat sebentar saja, di ayat sebelumnya kan, lihat di atas itu dikatakan ayat 12 segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuat juga lah kepada mereka, itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus yang mengatakan ini, Pak. Berarti ini ayat itu, ayat yang sampai ke ayat 23 itu didahului dengan pernyataan ini bahwa, perhatikan loh, aku berbicara kepadamu soal kasih ini. Tuhan Yesus berkata, hukum dari hukum Taurat itu intinya dari semua ajaran itu adalah supaya kamu mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Nah, dalam hal ini dia menunjukkan bahwa untuk mencapai itu hanya sedikit. Itu ayat berikutnya. Pintu apa namanya itu? Pintu yang sesat. Ayat 13 sampai ayat 14. Jadi kalau misalnya teman-teman menyadari ini, tadi kan saya lihat komentar dari Pak Herman. Jadi yang diikuti Pak Herman itu dari mana tadi itu ya? Dari Salonika bersukacitalah senantiasa itu yang dikehendaki Allah. Nah ini konteksnya beda gitu. Itu kan hasil dari selanjutnya. Jadi kadang kita mengumpulkan semua kata kehendak Allah, padahal yang konteks ini jadi ini kembali. Nah ini saya serius ini kalau tadi Pak Nawang kan hanya umpamakan Pak Herman. Nah, ini serius Pak Herman. Jadi maksudnya betul, bukan salah Pak Herman. Tapi saya menyampaikan ini karena konteks itu tidak bisa dikaitkan di sini, tapi boleh dijelaskan itu bahwa itulah nanti hasilnya. Nah, di sini dulu yang jadi perseteruan dari pandangan di sini karena mereka bingung tentang maksud kehendak Allah itu yang mana gitu kan. Nah, itu jadi tidak bisa lepas konteks waktu kita menyelidiki setiap bagian kitab suci. Jadi kadang-kadang orang berkata, wah jadi perlu penyelidikan yang dalam, baca apa namanya bahasa asli. Sebenarnya bukan bahasa asli, tapi pemahaman konteks itu aja. Coba dilihat mulai ayat, saya tunjukkan tadi ya ayat berapa itu ayat. Mulai ayat 12, kemudian 13, 14, eh, itu sesak pintu. Jadi ketahuilah teman-teman, hanya sedikit yang masuk dalam kerajaan surga. Itu Oh, ini sebabnya, jauh sih. ya. Nggak mau, Pak. Sorry, Pak. Oh, jadi itu sebabnya yang dikatakan itu yang masuk dalam kerajaan surga itu hanya sedikit, bukan karena kita mau berkata, kamu itu nggak masuk surga loh. Karena itu bukan maksudnya ini. Teman-teman jangan jangan sampai melakukan itu kepada orang lain atau jangan juga terhukum dengan berkata bahwa Anda seolah-olah dihukum oleh orang lain karena tidak bisa masuk gitu kan dalam kerajaan surga. Di sini lepas tidak boleh menghakimi. Itu ada ayat yang sebelumnya juga nyatakan itu. Kemudian ayat itu disusul Pak ayat 15 dan itu sampai kepada ayat 22. Maaf, ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa poin penting dari sini kehendak Allah itu adalah hidup di dalam Allah, Pak. Bagaimana teman-teman bisa bisa tangkap maksudku? Maksud saya itu bahwa yang dimaksud orang-orang jahat itu adalah orang yang belum masuk di dalam kerajaan Allah. Mereka itu yang hatinya belum menerima pembaharuan.
Jadi orang-orang waspadalah itu nabi-nabi palsu kan. Nabi-nabi palsu bisa menyatakan kegiatan itu, Pak, kegiatan kerohanian pakai nama Yesus. Kenapa mereka disebut palsu? Karena mereka tidak di dalam, Pak, tapi mereka di luar. Jadi teman-teman ini pastikan dalam diri Anda, jangan dulu pikirkan orang lain. Karena kalau Anda sudah mendapat kepastian di dalam kerajaan Allah, Anda tahu menghitung, maksudnya Anda tahu membedakan roh, sehingga kita bisa menguji roh. Ini roh yang lagi ngajar ini di depan ini apa ini gitu kan. Ini nabi palsu atau bukan? Jadi nabi palsu itu bukan hanya karena ajaran yang disampaikan berbeda, tetapi karena memang dasar hidupnya bukan dari kerajaan Allah. Dia tidak berasal dari kerajaan Allah. Dia belum di dalam kerajaan Allah, tapi sok nasihati, sok memberitakan Injil, karena semuanya nanti akan belepotan itu campur-campur gitu. Nah, jadi poin yang paling penting di sana yang harus kita lihat adalah kenapa kita ulang-ulang DCT-nya, Pak Naung dan teman-teman. Dari mana ini? Jadi Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu, Pak, mereka bisa membuat, mereka bisa melakukan. Namanya nabi juga kan. Dalam perjanjian lama itu kan nabi-nabi itu melakukan kegiatan yang mirip kegiatan kegiatan para nabi asli. Coba bayangkan di depan apa namanya Firaun. Firaun apa namanya nabi-nabi Firaun lempar tongkat jadi ular. Jadi kalau dikatakan nabi-nabi palsu ini mereka tidak punya kuasa menyembuhkan, jangan katakan enggak, mereka punya gitu. Mereka bisa membuktikan kata-kata mereka bahkan kadang mereka lebih lihai gitu kan. Tetapi orang yang berasal dari Allah itu adalah pilihan Allah. Jadi teman-teman sudah jelas bagi kita ukurannya siapa yang menjadi saksi atau siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi yang bernubuat, siapa yang melakukan apa namanya kesembuhan-kesembuhan. Bukan maksudnya semua orang melakukan tanda mukjizat atau kesembuhan atau nubuat itu berasal dari apa? Berasal dari apa namanya? Si jahat, enggak. Tapi perhatikan mereka itu dari mana? Karena Yesus berkata nanti buahnya kelihatan. Buahnya apa? Kalau ditanam anggur, buahnya pasti anggur. Jangan ditanam dia dari duri tapi kok tiba-tiba ada anggur di atas, Pak. Ini apa? Ini hybrid atau apa namanya? Itu dicangkok gitu kan. Pokoknya duri tapi buahnya anggur gitu. Itu nggak mungkin. Dalam kerajaan Allah nggak bisa begitu. Kalau tanamannya duri, buahnya ya duri. Kalau tanamannya anggur, buahnya anggur. Kalau tanamannya di dalam Kristus, buahnya roh Kristus. Tapi kalau tanamannya berasal dari si jahat, itu sekali-sekali dia bisa pakai kelihatan rohani, tapi sebenarnya itu yang jahat. Nah itu dulu Pak, apa maksud pertanyaan Pak Nawang tadi sampai. Ya Pak, ini dipahami. Jadi ternyata memang eh, ada yang menyerupai, menyamar menjadi domba. Jadi memang kelihatannya seperti domba, tapi mereka serigala. Dan memang hanya domba lah yang mengenal suara sang gembala. Sedangkan mereka tidak. Ya itu sebabnya diusir mereka ya. Karena ternyata serigala gitu ya. Nah jadi ya pastikan kita ini domba ya, bukan orang yang menyamar. Ada enggak ini yang menyamar? Sekarang ngaku lah yang menyamar. Ya saya harap tidak. Saya harap kita semua domba dan jangan menganggap oh yang di luar PBI ini semua menyamar jadi domba. Enggak begitu juga ya saudara. Justru kita harus menemukan juga domba-domba yang hilang. Baik, mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara. Hmm, ini ada banyak pengakuan ini, mengaku punya pertanyaan yang sama. Ya, oke. Ya, ya saudara-saudara, saya sudah eh, hampir sepertiga umur saya ada di gereja ya, jadi saya paham apa yang apa yang terjadi ya di gereja. Dan saya bukan hanya orang biasa di gereja, maksudnya tidak ngapa-ngapain, saya sangat aktif di situ dan banyak sekali saya melihat banyak yang kok aneh-aneh gitu ya. Dan itu sebabnya saya banyak tanda tanya, saya banyak pertanyaan gitulah kira-kira. Dan itulah yang kemudian menimbulkan ini, kamu nanya-nanya terus ini. Ya, tidak boleh nanya katanya. Ya, pokoknya inilah, nurutlah inilah gitulah. Nah, tapi
Tapi di sini kita bebas nanya ya, kita bebas nanya, kita bebas menguji dengan kebenaran segala sesuatu di sini, sehingga kita mendapatkan apa itu yang murni. Ya, Pak One, eh, saya lanjut nih, tidak ada pertanyaan nih kayaknya dari saya. Tolong diingatkan ini chatnya cepat sekali nih. Terima kasih sudah merespon ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua tadi. Tapi belum ada pertanyaan kayaknya. Pak, izin Pak eh, bertanya. Kalau silahkan. Ah, iya. Berkaitan dengan perbuatan baik tadi ya Pak. Ah, kita kan sepakat bahwa perbuatan baik yang dilakukan di luar dari Kristus itu kan ya tidak dapat hitungan gitu ya dalam kerajaan Allah. Tapi masih banyak pandangan seperti ini Pak, bahwa perbuatan baik itu mm, ya siapa aja ya harusnya harus harus bisa melakukan baik untuk apa ya, untuk sesama gitu. Banyak juga pandangan yang berpikir gini, banyak orang yang kehidupannya itu seperti seorang yang sangat rohani, tetapi kepada sesama dia eh, apa ya, tidak ada wujudnya gitu lah, katakan seperti itu gitu ya. Kalau saya mah, nah kalau saya mah yang penting saya berbuat baik lah. Saya nggak kesannya tuh nggak perlu sok rohani-rohani sekali gitu. Yang penting perbuatan saya terlihat gitu. Ini juga dikaitkan dengan seperti ini Pak, bahwa dulu sebelum pada zaman perjanjian lama ya kan ya, waktu itu Yesus belum ada gitu. Orang melihat kan ya orang-orang di situ gimana dihitung? Apakah di sana orang-orang pada perjanjian lama itu binasa semua? Enggak kan, pasti Allah akan memperhitungkan menurut hukum hati nurani gitu ya. Karena Allah itu kan adil. Nah, dikaitkan seperti itu. Gimana ini menurut Pak Oni dan Pak Kusnul? Demikian. Silahkan Pak, langsung aja. Oke, kita kita baca satu ayat sebentar ya. Bisa melihat di Matius 23 ayat 14. Atau Lukas saja lebih lebih pasti. Lukas pasal 20 ayat 46 sampai 47. Lukas 20. Saya baca Pak. Iya. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Demikian, Pak. Kalau saya tanya ke Dina langsung ini kira-kira hari ini siapa orang-orang itu? Teman-teman boleh kasih komen di ruang chat. Siapa orang-orang yang dimaksud oleh Yesus dewasa ini? Dewasa ini gitu. Pertanyaan itu kan berkaitan dengan apakah orang-orang ini kelihatan rohani atau duniawi gitu. Kalau orang berkata aku sih, yang penting aku berbuat baik, nggak usah rohani-rohani. Ini kan orang-orang seperti ini seperti lagi sakit hati dengan garis kerohanian gitu. Jadi dia dia agak frustrasi dengan wah itu kelihatan mereka. Nah, jadi maksudnya yang dia soroti itu yang model-model begini gitu kan. Nah, makanya saya tanya teman-teman, menurut saudara-saudara, ayat itu kalau hari ini diterapkan kepada siapa? Hati-hati ya, karena nanti menghakimi gitu. Ini kalau udah begini kayaknya nggak berani nulis ini gitu. Coba kita lihat, nggak diekspos kok. Nanti di, nggak dibilang namanya gitu. Guru-guru Siap. agama, Pak. Ya, iya, Sabet. Guru-guru agama, Pak. Sabet dapat dari terjemahan BIMK. Oh, guru-guru agama. Guru-guru agama. Oh, berarti terjemahan lain dari ahli Taurat gitu ya. Iya nih Kak Sabit ndak menjawab nih, cuma cari terjemahan yang lain.
Siapa guru-guru agama itu ya? Kan pertanyaannya hari Para ini pendeta. Para pendeta. Pak Herman pendeta bukan? Bukan, Pak. Oh iya, pantas berani. Aduh, gimana ini? Ini Pak Nawang, ini susahnya begini. Jadi dengan mulai berpikir aja dengan itu pertanyaan Kak Adina tadi kan, membuat kita berpikir. Ketika seseorang berkata, saya baik-baik aja, kenapa berkata begitu? Jadi dia berkata itu karena orang lain kan, bukan karena kebenaran yang dia sudah temukan. Bisa bisa dapat maksudnya? Jadi kalau seseorang berkata kepada kita tiba-tiba, kalau saya sih kan saya nggak mau begitu begitu, saya mau yang ya saya berbuat baik aja. Sekarang pertanyaannya kita lebih tajam perbuatan perbuatan baik apa seperti yang dia maksud. Ada banyak orang yang berbuat baik tanpa Kristus. Berbuat baik itu tanpa Injil, tanpa Roh. Jadi pertanyaannya, itu kan yang berat sekali bagi kita orang Kristen. Kalau orang luar itu bagi mereka itu nggak peduli karena ya terserah kamu mau buat baik dengan apa, mau di dalam Injil, dalam Roh sama aja itu pandanganmu. Tapi kita di dalam agama Kristen susah sekali itu karena kita merasa dari kecil kita udah jadi Kristen. Jadi kita merasa perbuatan baik kita itu dihitung oleh Allah. Padahal ukurannya dalam kitab suci. Tolong berikan kepada saya yang artinya begini. Orang itu diselamatkan karena perbuatan baiknya. Karena perbuatan baik. Karena saya bisa tunjukkan kepada saudara seperti Cornelius, dia berbuat baik, berbuat saleh, tapi dia belum diselamatkan. Bisa dapat ya. Jadi mengapa Petrus harus diutus kepada Cornelius? Karena Allah memperhatikan perbuatan-perbuatan baik Cornelius di tengah-tengah bumi, tapi belum bisa diselamatkan. Artinya begini, Cornelius ini orang saleh, tapi belum bisa diselamatkan. Nah, jadi dalam Alkitab, Allah tidak hanya menyelamatkan yang kelihatan saleh di pandangan manusia. Itu Cornelius itu kelihatan saleh di pandangan manusia. Tapi Allah juga menyelamatkan orang yang sekalipun sangat jahat, tetapi dia punya iman kepada Kristus. Jadi dua-dua dong, orang jahat dan orang jahat dan orang baik bagi Allah itu perlu diselamatkan di dalam Injil. Boleh itu kita garis bawahi Pak Naum, teman-teman. Orang baik dan orang jahat di pandangan manusia perlu diselamatkan, maaf, hanya dapat diselamatkan oleh Injil. Jadi mereka perlu Injil, baik orang baik maupun orang jahat. Jadi pertanyaannya teman-teman, seperti pertanyaan Dina tadi, yang dia maksud itu dia baik-baik aja apa? Apa orang-orang Farisi ini kurang, orang ahli Taurat itu kurang baik? Gimana kira-kira? Balik ke Panawang dulu. Itu sih pertanyaan untuk siapa, Pak? Eh, itu pertanyaan untuk menjawab pertanyaan, Pak. Pak, saya sambung ya, Pak. Oh ya, Jadi silakan. kayak anggapan bahwa dia eh, anggapan tadi yang bahwa orang itu baik eh, seperti menunjukkan apa seperti mengajak supaya kita tuh jangan apatis gitu ya, nggak peduli sama orang. Jangan seperti sok rohani gitu, tapi nggak berbuat apa-apa, hanya modal ya kita doakan seperti itu gitu. Jadi dia apa ya, maksudnya eh, ada orang yang pengennya tuh eh, mengutamakan eh, perbuatan itu terlihat nyata gitu, perbuatan baik itu terlihat nyata gitu. Ada wujudnya gitu, kayak gitu. Ya, itu yang saya maksud tadi. Orang ini sebenarnya berbicara karena mengkritik orang lain kan. Dia maksudnya mau menunjukkan dirinya lebih baik dari orang itu. Bisa dapat maksudnya nggak? Makanya kita nggak boleh ladeni sebenarnya ketika orang berkata bahwa itu orang itu sana begitu-begitu kan. Kita kan ngomong di sini bukan karena ada orang, misalnya ada orang Kristen lagi nggak berbuat atau gereja karena nggak berbuat, bukan. Tapi kita menyatakan ini yang terjadi sekarang. Coba kalau misalnya betul-betul dianalisa yang kita lakukan atau yang kita ajarkan di sini itu berbeda dengan yang disampaikan itu tadi karena saya nemukan banyak yang begitu. Jadi kan bisa begini ya. Orang ini lagi ngomong dia nyindir apa Dina gitu.
Dia berkata kepadanya, kamu itu kelihatan rohani, ngomong Injil sama saya, tapi aku lihat perbuatanmu nggak betul. Berarti apa? Dia lagi ngakimi siapa-siapa gitu, siapa gitu. Tapi kalau misalnya ini mau perdalam tentang apa yang dia sampaikan, coba tanya langsung kepada dia, seperti yang saya tanya tadi. Yang Anda maksud itu siapa gitu. Coba tanya dia, yang Anda maksud itu siapa gitu. Nah, jadi kalau dia sebutkan sekian-sekian dan berkata, kalau begitu jangan lakukan yang dilakukan orang itu. Kan begitu kan? Jangan lakukan yang dilakukan orang itu. Jadi apa yang dibuat? Masih ingat nggak ada orang-orang yang ahli Taurat yang datang kepada Yesus, siapa sesama saya itu untuk membenarkan dirinya kan? Karena dia berkata aku sudah berbuat ini, berbuat itu gitu kan. Dan Yesus memberikan perumpamaan ada orang Samaria yang berbuat kasih menurut hukum Taurat. Jadi orang ini dihitung Yesus dia berbuat kasih itu karena iman. Itu sebenarnya di sana. Jadi tanya kepada dia, apakah Anda melakukan itu karena iman atau karena lagi nggak enakan dengan orang lain gitu. Beda loh teman-teman. Kita jadi berbuat dalam tanda petik baik menurut pandangan kita, bukan atas dasar Injil. Hanya karena kita nggak suka orang lain. Dalam Injil Kerajaan Allah, kita berbuat baik dorongannya atau dasarnya karena kita mengalami Injil Kristus. Saya sangat yakin begini. Kalau saudara-saudara sudah mengalami Injil, Anda wajib berbuat baik lebih dari siapapun. Kenapa gitu? Karena landasan perbuatan baik Anda adalah landasannya kasih Kristus, bukan karena kasih manusia. Tapi kalau Anda tidak berbuat baik, itu berarti Anda memang patut kena sindiran itu. Ngomong Injil, Injil katanya proyek Injil, kelakuannya marahan, kelakuannya nggak bisa ngampuni orang, kelakuannya apa namanya? Ya malu kita gitu kan. Harus nerima itu, kita harus koreksi. Ada apa kan? Yang dia kritik itu siapa gitu. Makanya kita sebelum dikritik orang lain, begini teman-teman. Jangan belajar kepada semut. Ada tertulis itu ya. Itu dalam tanda petik firman Tuhan dari Amsal. Belajarlah, hai hai siapa yang disuruh belajar kepada semut? Halo? Yang disuruh belajar kepada semut siapa? Orang malas, Pemalas. 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 Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Pertanyaan saya kepada saudara. Anda pemalas? Kalau Anda pemalas, belajar kepada semut. Tapi kalau ternyata karena Anda di dalam Kristus, karena roh membuat Anda tidak mungkin malas, nah itu, tetapi aktif di luar dari batas-batas yang bisa dilakukan oleh manusia, karena roh itu aktif. Nggak mungkin Anda belajar kepada semut. Anda belajar kepada Kristus. Sepakat nggak? Jadi itu sebabnya Anda berbuat baik. Tidak usah orang lain mengajar kamu berbuat baik. Ini orang ini mau ngajarkan Dina berbuat baik. Atau lagi dia berkata, Anda itu tidak berbuat baik. Gitu. Sebenarnya itu. Jadi makanya saya berkata tadi, kita tidak lakukan penyindiran kepada orang lain. Tapi kita menyampaikan ini yang terjadi. Jadi kalau orang buat alasan-alasan 1001 macam karena orang-orang seperti ini kan merasa seperti saya nggak di dalam lah, di luar. Saya nggak usahlah seperti kalian-kalian di proyek Bank Injil itu. Aku ini yang penting berbuat baik aja. Banyak yang model-model kalian begitu. Itu kan banyak yang model-model kalian kelihatannya rohani, tapi nggak ada kasih. Berbagi aja, lihat. Kalian semua miskin. Aku ini bagi banyak loh. Gitu. Itu ada. Bukan hanya satu dua yang sampaikan itu kepada saya gitu. Yang banyak berapa siapa? Pernah saya ditanya begini loh teman-teman. Siapa rupanya yang kaya di antara yang proyek Bank Injil itu? Ada nggak pengusaha Pak One? Makanya Pak, Bapak memenangkan orang-orang begitu semua orang kere. Ya, sampai begitu gitu kan. Iya ya, aku seperti begini. Anda nggak lihat Kristus yang dia bawa pertama sekali di antara murid-murid itu siapa orang kaya? Orang kaya itu bukan di dalam, justru orang di luar yang dukung gitu. Yang dipilih orang inti itu di dalamnya adalah orang-orang miskin. Tapi ini bukan pembenaran, saya nggak jawab. Saya nggak jawab itu karena saya nggak mau menjawab itu karena di dalam kebodohan. Nah, makanya teman-teman, gimana kira-kira dapat nggak penjelasan itu ya? Dit? Gimana Kak Ya, Dina? Pak. Ya, ya. Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak Wani, Pak Krisna. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain enggak ini? Hmm,
Tidak ada ya. Pak, ini saya lanjutkan. Ini pertanyaan yang terakhir ini dari saya. Ya, Pak. Karena menjadi kunci, Pak, untuk pembahasan kita hari ini. Eh, Rasul Paulus itu pernah menyatakan di 1 Korintus 9, ya, ayat 24 sampai 27. Saya bacakan ya 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini Pak yang dikaitkan dengan pembicaraan kita malam ini, setelah kita melihat ya Allah memulai pekerjaannya dan kita merespon dengan iman. Lalu setelah itu kita punya tanggung jawab untuk mengenal kehendaknya dan menaati kehendak Allah. Ya sampai sampai tadi ya pembicaraan bukan sekedar perbuatan-perbuatan baik yang menurut ukuran orang ya. Nah, tetapi apa yang kita kerjakan adalah karena iman dan karena pimpinan roh. Nah, sekarang Rasul Paulus menggambarkan tentang suatu pertandingan. Nah, sebetulnya yang dimaksud pertandingan itu apa, Pak? Dalam dalam konteks hidup kita ya, sejak kita menjadi percaya. Kan ini kita mau ngomongin mulai dan menyelesaikannya. Kalau pertandingan kan ada garis, kalau lari ya ada garis start dan garis finishnya. Dan Rasul Paulus menjelaskan dia mempersiapkan diri betul untuk berlari dan dia fokus untuk mencapai garis akhir supaya menerima hadiah. Nah, ini proses ini yang mungkin berusaha menjelaskan mengenai mulai dan selesai. Jadi pertandingan apa yang kita ikuti ini. Lalu kemudian apakah kita berkompetisi dengan saudara seiman kita? Ya, kalau kompetisi itu biasanya kalau balap mobil itu Pak ya, itu kan eh, yang berusaha mendahului kita nih harus dihalangi Pak. Oh jangan, jangan, tidak boleh lebih dari saya ya. Ya kalau perlu kita bikin kecelakaan gitu. Artinya jangan ada orang yang lewat dari saya. Apakah pertandingan kompetisinya semacam ini? Karena ini kan disebut pertandingan ya. Saya harus menang gitu. Nah menang atas atas apa? Atas siapa? Yang ini perlu kita, eh, saya pikir perlu kita membahasnya sebelum ada pertanyaan lebih lanjut. Thank you, Pak. Silakan. Ya, makasih pertanyaannya Pak Nawang. Sebenarnya saya nggak terpikir itu pertanyaan Pak Nawang bertanding karena saya berpikir yang lima, lima hal di sana tentang bagian-bagian mulai dari apa tadi di ayat-ayat ini ya. Ada kata berlari, kemudian menguasai diri, kemudian mahkota, kemudian berlari tanpa tujuan dan melatih tubuhku. Nah, rupanya itu jawaban dari pertandingan itu, Pak. Jadi, eh, ya itu pokoknya itu, gitu. Makasih pertanyaannya, Pak. Jadi pertandingan ini, saya ke bagian kedua dulu ya. Pertandingan ini bukan bukan persaingan, nah itu ya, bukan persaingan antara orang-orang di dalam Kristus. Jadi Paulus tidak sedang bersaing dengan jemaat di Korintus atau salah satu rasul. Jadi kalau misalnya kita melihat konteks dari bagian itu dijelaskan,
Di 1 Korintus pasal 9 itu ya. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi kita mulai dengan, dari mana kita mulai gitu? Bukan karena kita sedang berlari gitu. Nah, di tahun 2005, 2004-2005 kan saya mengupas ayat ini karena tulisan buku yang dikeluarkan oleh Rick Warren yang buku terlaris itu, The Purpose Driven, digerakkan oleh tujuan. Dan itu mengganggu sekali pemikiran saya karena maksudnya kita ini digerakkan oleh tujuan atau digerakkan oleh apa sebenarnya gitu. Jadi kalau di dalam Alkitab justru kita digerakkan itu karena iman, dari iman itu. Nah, kalau Allah digerakkan karena kasih, itu berarti titik awal iman itu adalah kasih juga. Jadi kalau Pak Nawang tadi berkata dari mana ke mana ini, berarti kita harus mulai di dalam Kristus. Jadi itu yang belum dijelaskan di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama berkata kasihilah Tuhan Allahmu, tapi belum dijelaskan bagaimana kamu mengasihi Tuhan Allahmu tanpa kamu menerima kasih Allah. Nah, itu sebabnya di Perjanjian Lama masih bersifat nubuatan apabila roh itu atau air hidup itu menyucikan hatimu, maka kamu mampu menaati Allah. Jadi titik awal supaya kita menaati Allah atau kita bisa bergerak atau kita bisa berlari dimulai dengan kita menerima roh Allah. Nah, roh Allah itulah titik awal di mana kita bergerak gitu. Kita bergerak. Jadi digerakkan oleh apa gitu ya? Digerakkan oleh karena iman kita kepada Injil. Iman kita kepada Kristus. Jadi kita bergerak karena roh Allah. Jadi saya jadi pasti bahwa betul bukan digerakkan oleh tujuan. Waktu itu ada teman ketika saya buat presentasi. Wah, Pak One, saya sih masuk akal yang Bapak jelaskan. Tapi untuk apa saya menerima penjelasan Anda? Karena kalau Rick Warren dia punya anggota 10.000 jemaat, Anda satupun aku nggak lihat anggota jemaatmu mana gitu kan. Saya berkata, iya betul. Karena legitimasinya di dalam kerajaan Allah bukan jumlah orang yang mengikut kita, melainkan orang yang mengikut Kristus. Itu jawaban saya secara singkat. Tapi mungkin orang kan berpikir, oh itu pembenaran diri, kan begitu. Nah, jadi di sini ketika kita berbicara soal pertandingan, pertandingan itu adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa perjuangan ini, Pak, itu. Perjuangan ini adalah perjuangan yang penuh pergumulan. Ada yang bisa ingatkan kita membacakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 27. Eh, betul ya, ayat 27. Paulus menulis lain itu. Kolose pasal 1 ayat. Betul ya, ada ayat 27 kan? Bisa dibaca? Dapat baca, Pak. Silakan. Kolose 1 ayat 27 terjemahan baru ya, Pak ya. Kepada Oh, mereka maaf, Allah maaf. mau. Bukan, bukan. Ayat 29, ayat 29. Oh, ya Pak. Terjemahan baru, Pak. Ya, Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. oke. Demikian, Pak. Dalam terjemahan baru digunakan dua istilah di sana, Pak Nawang dan teman-teman. Kuusahakan dan kupergumulkan. Betul ya? Kuusahakan dan kupergumulkan. Berarti kalau kita ganti kata ini dengan pertandingan, berarti inilah yang dilakukan dalam pertandingan. Yang diusahakan dan dipergumulkan. Jadi apa yang dilakukan dalam pertandingan? Artinya supaya jangan di tengah jalan berhenti perjuangan untuk ini. Ayat 20 itu berarti kalau 29, 20, 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan seterusnya. Jadi Paulus berkata, aku sudah memulai ini dalam Injil dan ini beritaku sampai akhir. Atau seperti Petrus berkata, meskipun pun kamu sudah sangat mahir dan paham semua, itulah yang akan kulakukan sampai kemah saya ini dibongkar. Jadi Pak Nawang dan teman-teman, kalau Anda sudah menerima Injil Kerajaan Allah, jangan berhenti di tengah jalan. Pertandingan itu harus sampai selesai. Jadi kita nggak ada hubungannya. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan ini. Jangan lihat saudaramu pun. Seperti yang dilakukan oleh Petrus tanya kepada Yesus. Kira-kira apa yang terjadi kepada si Anu ini? Nanti kalau begitu ya. Karena Yesus berkata, kalau aku menghendaki dia apa namanya sampai aku datang, kan itu bukan urusanmu. Tapi urusanmu ikutlah. Jadi rupanya mengikut Yesus itu Pak pertandingan Pak. Bahasa lain untuk usaha, untuk ikut Yesus, untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Atau begini, ketika kita menerima Injil,
bersiap-siaplah bahwa sesudah Anda menerima Injil, Anda akan menghadapi pencobaan. Jadi pencobaan itu adalah bahasa negatifnya untuk melawan terhadap segala sesuatu, musuh, melawan musuh. Jadi musuh itu kalau di dalam diri kita yang masih manusia lama bisa hidup, dan kalau di luar itu adalah kuasa kegelapan. Tetapi kalau yang dimaksud oleh Paulus di sini pertandingan ini bernilai positif. Artinya begini, saya melakukan yang benar sampai akhir. Saya nggak peduli orang lain melakukan benar atau tidak, tapi saya peduli bahwa saya melakukan benar sampai akhir. Jadi teman-teman, untuk masuk dalam kerajaan Allah ini kita perlu melakukan pertandingan yang, karena di sini yang dipentingkan sekali dalam pertandingan, karena dia berikan perumpamaan berlari dan apa Pak, bertinju, itu berarti harus ikuti aturan dan hukum. Hukumnya Kristus. Jadi jangan melakukan sesuatu tanpa sesuai aturan dan hukum, karena nanti didiskualifikasi. Tidak sesuai, tidak dapat gitu. Jadi ini kan perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Paulus pada waktu itu di masa Roma, bagaimana atlet di sana bergerak dan bagaimana mereka punya aturan di sana siapa yang didiskualifikasi. Jadi pertandingan adalah perjuangan untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita hubungkan tadi di Matius, Pak, melakukan kehendak Allah sampai akhir. Jadi tanpa berhenti. Makanya itu yang tadi kata baik, bijak, dan setia. Kembali, Pak. Ya jelas Pak, pertandingan kita adalah melakukan perjuangan untuk melakukan kehendak Allah sampai garis finish ya, sampai selesai. Ya ini menarik ya Pak, supaya jangan kita salah menyangka. Dan ya banyak sekali memang ada yang menyatakan Pak, soal pertandingan ini perlombaan untuk naik level gitu Pak ya. Wah, naik level level iman. Awalnya saya hanya penerima tamu gitu, nanti saya bisa khotbah gitu. Jadi ini naik ya, naik level katanya. Ya, ya ternyata bukan itu ya, tapi adalah ketaatan kita dalam berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Itu yang penting. Mau di posisi manapun enggak masalah ya. Tidak ada dikasih posisi yang enggak masalah, itu enggak penting ya. Selama kita ada di dalam ketaatan memperjuangkan itu. Oke, Pak ini ada pertanyaan ini dari Bu Nova ya. Ya, bagaimana pengaplikasian kita dalam penerimaan kita terhadap saudara seiman jika ternyata ada serigala berbulu domba? Gimana Pak? Gimana nih kalau di antara kita ada serigala berbulu domba yang pura-pura jadi domba? Jadi Ini kan gimana? kita tanya lagi kan Pak ke Kak Nova ini, siapa itu serigala berbulu domba? Siapa itu lagi lihat-lihat serigala yang berbulu domba ini? Aduh, itu udah ada yang cewek butuh itu. Pede. Aduh, jangan diomongin ini lah. Gak enak didengar gitu kan. Kulit dia aja Pak, bulu dombanya Pak bisa dijual. Iya, iya, iya. Jadi aplikasi apa namanya? Yang seiman itu tidak diterapkan serigala berbulu domba. Halo teman-teman, ini bisa buka kamera dulu. Kita mau lihat ini yang sadar itu. Sadar nggak saudara bahwa serigala berbulu domba nggak ada di antara orang percaya. Ini memang sindirannya tajam sekali. Gimana kalau di antara kita terhadap saudara seiman? Tapi kalau dia ada di antara saudara seiman bisa jadi. Tapi saudara seiman tidak ada serigala berbulu domba. Amin itu ya. Supaya jangan pulang-pulang merasa merasa ada, kalau serigala nggak ada tanduk ya. Telinganya jadi naik gitu kan kayak serigala gitu. Itu dulu kita garis bawahi supaya, karena ini ada ajaran lama yang menyindir hidup kita. Saya nggak tahu ada di antara teman-teman karena agak frustrasi dalam hidup berpikir nggak ini orang ini serigala, atau saudara pernah berpikir jangan-jangan aku ini seperti serigala berbulu domba gitu. Jadi serigala berbulu domba itu menurut kitab suci itu adalah orang yang agresif menyampaikan ajaran di luar Kristus atau mirip.
Jadi itu mereka itu nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang menyebar kemana-mana. Nah, jadi begini, kalau ada di antara kita yang muncul jadi apa itu serigala berbulu domba, langsung kelihatan. Langsung kelihatan serigalanya gitu. Salah satu ciri serigala, Pak. Gimana? Jadi contoh serigala di dalam kitab suci. Menggigit. Apa ya? Coba nggak kedengaran. Suka menggigit, Pak. Menggigit. Serigala. Jadi kata yang digunakan oleh Paulus itu ganas. Ganas itu nggak peduli belas kasihan gitu. Jadi kalau yang selama ini masuk-masuk di sekitar-sekitar Proyek Injil belum ada serigala, masih masih bayi serigala mungkin kalau ada pun. Ya belum serigala yang ganas gitu. Karena belum apa-apa udah di udah langsung pergi gitu. Nah, tapi kalau serigala yang ganas, wah, itu ganas namanya ganas, dia cabi-cabi, dia ambil dan dia habisin gitu kan. Dia sifatnya membunuh gitu. Dia mengambil yang sudah ada di dalam Kristus dan dia bawa keluar. Itu serigala, pekerjaannya itu dia membinasakan. Nah, ini kita baru ngomong serigala, ini kita baru berbicara ular, keturunan ular beludak, serigala berbulu domba, apalagi. Pernah ikut pembahasan saya tentang Mesias palsu itu, udah banyak itu modelnya gitu kan. Sana-sana teman-teman mereka itu kakak adik, paman-pamannya, saudara-saudaranya, eh, ya di sana mereka. Tapi kita di sini nggak ada serigala. Apalagi yang serigala berbulu domba. Semua ini domba. Eh, tadi Pak Naam beritahu. Mencari domba Kristus. Saudara tahu domba itu berarti milik Allah. Yang bukan domba bukan milik Allah. Jadi jangan cari yang bukan milik Allah. Mari kita cari yang milik Allah. Milik Allah itu domba. Jadi domba gitu. Itu perjalanan. Pak Nawang kelihatan membicara. Pak, mungkin itu tadi pertanyaan Bu Nova itu cara kita nerima serigala berbulu domba itu gimana? Diterima atau diusir, Pak? Wih, jangan diterima lah Pak, gitu Nah, diusir. kan itu pertanyaannya, penerimaan kita terhadap Iya, iya eh, betul, betul ya. serigala. Kalau ada serigala, teman-teman sepakat jangan ada yang bela serigala gitu. Kalau ada yang bela serigala dia bawa saudara keluar, sesudah keluar nanti dicabi-cabinya. Anda kembali udah malu gitu. Karena apa? Udah compang-camping kan. Kerjaan serigala itu pokoknya itu tadi sifatnya membunuh. Jadi bagaimana kita mau terima si pembunuh? Jadi cirinya itu membunuh itu kan. Coba kita lihat dulu. 1 Korintus pasal 3. Coba dilihat 1 Korintus pasal 3. Pekerjaan yang setara dengan itu jarang orang membahas ayat ini. Ayat 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Jangan hanya ditolak dalam nama Yesus, Kak Sabet. Itu kalau dia hanya dikatakan dalam nama Yesus, kerasukan setan itu. Kalau kerasukan setan diusir. Kalau serigala ini, ya memang ini perlu apa? Memang perlu strategi. Namanya serigala itu nggak mempan dia hanya pakai nama Yesus. Itu harus seluruh apa namanya hidup, apa kesepakatan, persekutuan. Karena serigala itu cara kerjanya itu sengaja digunakan itu karena dia memisahkan orang. Dia menghancurkan dia. Jadi kalau ada orang yang menarik saudara keluar dari kerajaan Allah, ya saya pakai bahasa aplikasi dulu, berkata, udahlah nggak usah masuk di proyek Bang Injil itu. Apa itu proyek Bang Injil itu? Tanya dia kenapa gitu kan. Karena kira-kira begitu. Itu pasti serigala itu. Kalau ada orang yang mempengaruhi saudara keluar dari berita ajaran nasihat kepemimpinan. Karena dia nggak tahu masuk proyek Bang Injil itu apa. Dia pikir itu organisasi. Padahal ini kan kita udah siapkan. Istilah BANK itu nggak ada yang maksudnya jadi peluang di sana untuk berkata bahwa
kami tidak hidup di dalamnya. Makanya kita belajar di kursus itu, kita tidak hanya bicara soal Injil, tapi soal roh dan Injil. Oke, silakan ada yang mau baca 1 Korintus pasal 3 tadi ayat 16, 17. Saya baca Pak, Silakan. 1 Korintus 3, 16, 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Hmm. Jadi barang siapa membinasakan salah satu dari orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, itu serigala. Dan memang itu yang lawannya itu Allah. Dia akan membinasakan itu. Makanya jangan sampai saudara terikut, terseret, terbawa gitu, oleh karena pengaruh serigala, pengaruh nabi-nabi palsu, pengaruh pengaruh para pengajar palsu. Jadi cara dia merobek-robek orang yang sudah diselamatkan itu ajaran. Jadi dia menaruh itu supaya saudara binasa, gitu. Jadi, supaya ada di antara orang-orang percaya itu supaya domba-domba itu binasa. Nah, domba itu binasa karena ajaran yang salah. Makanya kita ini kan berani berkata kepada siapapun, coba buktikan ada kesalahan di antara yang kita ajarkan. Jangan suruh kami berkata bahwa ada kebenaran di antara kesalahan. Tapi kita mau membuktikan di sini kalau ada kesalahan, karena perjuangan kita adalah jika ada yang salah, jangan hitung 1 sampai 3. Ketika kita tahu itu salah, udah berhenti di sana. Jangan diteruskan. Karena hanya satu pilihan, benar. Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Kira-kira begitu. Gimana itu menolong kan? Ya, Bu Nova bagaimana? Sudah enggak ada kayaknya. Oke, saya harap nih, oh ya, Bu Nova, terima kasih Pak ya. Udah jelas ya. Jadi nggak usah diterima tuh domba, serigala berbulu domba ya. Ya, tapi itu pertanyaan-pertanyaan ini bagus, Pak. Ketika disampaikan ini Betul. kan pemikiran-pemikiran. Jadi, kasih. Kasih. Ya, betul. Saya berterima kasih juga untuk setiap komentar dan pertanyaan ya. Kita sudah hampir jam 11 malam di Papua dan jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mungkin kita selesaikan dulu di sini ya. Walaupun masih banyak sebetulnya pertanyaan juga dari saya dan mungkin juga dari saudara-saudara. Ah, tapi saya Pak, pikir boleh kami dari sini ya, Pak. bagaimana? Boleh satu aja, Pak. Nggak banyak-banyak pertanyaan kami. Oh iya, jawabannya yang banyak ini. Pertanyaan memang selalu singkat. Ya gimana, Kaolin? Terima kasih. Silakan. Iya, tadi tadi kami diskusi di sini kan, Pak. Waktu penjelasannya Pak One, serigala itu nggak diperbolehkan di tengah-tengah domba. Jadi gimana yang si Yudas itu ya, Pak? Apakah dia serigala berbulu domba dan kenapa dia diizinkan di tengah-tengah domba? Itu, Pak. Ya Pak. Pertanyaan kami begitu. Ya silakan Pak. Maksudnya ya, siapa yang diizinkan? Siapa itu tadi? Yudas Iskariot. Oh, Apakah Yudas itu serigala berbulu domba? Tapi oh. kenapa dia diizinkan di tengah-tengah domba? Tadi Bapak bilang kalau ada serigala nggak boleh diizinkan, nggak boleh diterima, gitu Pak. Yudas itu bukan serigala tapi pengkhianat. Oh, Ini yang Jadi tanya oke. Yeni ya ini ya. iya Iya, iya iya saya ini Pak Yeni. lagi gabung mereka. Jadi ya Olin ya ini dan teman-teman dan semua yang di sini. Yudas itu nggak bisa dikatakan dia serigala. Dia itu kan masuk di dalam boleh dikatakan dia itu ya nggak tahu apa-apa lah gitu kan. Dia nggak ada yang dia cabik-cabik, nggak ada yang, tapi dia pengkhianat yang hebat gitu, pengkhianat yang ya gara-gara
pengkhianat nomor satu di seluruh bumi, tapi itu justru dipakai oleh Allah untuk menggenapi maksudnya. Makanya saya berpikir begini. Dulu kan saya pernah berpikir begini. Seandainya saya berbuat baik, saya akan berbuat baik yang paling baik dari semua orang. Dan kalau saya berbuat jahat, saya akan berbuat jahat yang lebih jahat dari semua. Pertanyaan itu, komentar saya itu sebenarnya saya nggak ngerti. Tapi lama-lama saya berpikir siapa yang paling jahat yang pernah ada di bumi. Kalau kita kategorikan apa namanya Yudas, ya dia paling jahat. Tapi bukan berarti yang lain tidak jahat. Sedikit aja jahat sudah dihitung dosa. Jadi ternyata dalam kerajaan Allah nggak peduli Anda itu baik atau jahat. Sejahat-jahatnya Anda, ya, sejahat-jahatnya orang itu, Allah bisa gunakan itu untuk kemuliaannya. Masih ingat nggak peristiwa yang terjadi dengan anak-anak Skewa? Di anak-anak Skewa itu kan mereka kan nggak percaya kepada Kristus, tapi mereka usir-usir apa ya, usir-usir setan, dan akhirnya mereka digagahi oleh setan itu dan jadi malu dan seterusnya. Di awal disebutkan bahwa orang-orang menyerahkan diri, bukan sesudah itu bisa dikatakan bahwa orang-orang menyerahkan diri dengan membakar semua buku-buku mereka karena ilmu-ilmu itu dan eh, tersiarlah berita tentang karena mujizat-mujizat yang dilakukan tersiarlah kabar tentang Injil Kerajaan Allah. Tapi gara-gara kelakuan anak-anak Sewa ini juga tersiarlah kabar tentang Injil Kerajaan Allah. Jadi di bumi ini terserah orang mau buat jahat atau orang mau buat baik, Allah akan manfaatin itu untuk memasyurkan kerajaan Allahnya, kerajaannya. Dan ya celakalah, Yesus berkata celakalah yang seperti Yudas ya, kasihan sekali gitu. Karena maksudnya dia nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau dihubungkan dengan serigala, si Yudas dia bukan serigala karena dia tidak melakukan kegiatan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, Apa ini bisa mau? gara-gara pembahasan serigala dan domba ini memancing eh, siapa Kak Yeni dan kawan-kawan untuk mulai melihat-melihat mana yang serigala, mana yang domba. Apa gitu? Ya, saya harap kita kita ngelihat domba aja lah ya. Nanti eh, kalau tidak sama seperti ya domba Kristus ya, ya mungkin itu serigala ya. Ya seringkali ya kita kalau membahas antikristus tuh langsung cari-cari mana yang antikristus gitu. Orang kah, organisasi kah, langsung cari-cari Pak. Biasanya begitu. Nanti kalau ada setan di antara kita, cari-cari ini siapa yang setan ya. Kayak sebelum mulai mulai kebaktian kita harus usir setan dulu Bang. Mana tahu. Iya, iya, iya. Oke, ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Saya harap pembicaraan eh, malam ini menarik ya, memberikan eh, apa namanya, menjadi jelas ya buat kita bagaimana Allah yang sudah memulai dan bagaimana kita ada di dalam proses itu, dalam pertandingan itu. Dan panggilan kita adalah kita dipanggil untuk setia ya. Kita tidak langsung mati ketika menerima Yesus. Justru kita dibiarkan hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. eh, karena memang maksud Allah seperti itu ya. Supaya kerajaan Allah ditegakkan di bumi, diperluas di mana-mana, sampai ke ujung bumi. Dan kitalah yang dipercaya untuk mengerjakan itu. Karena ini juga pekerjaan Allah, kita tinggal ikut saja melakukannya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya apakah kita setia dengan perjuangan itu, dengan pertandingan itu sampai selesai? Kita sudah melihat hari ini, ini saya masuk kesimpulan ya, memang ada sedikit perbedaan dan ketegangan dari pikiran-pikiran dan pandangan manusia tentang anugerah Allah, iman, dan juga tanggung jawab manusia dalam mengerjakan iman itu. Ya manusia coba membangun itu dengan logika, dengan pikirannya, dengan pengetahuannya. Tetapi sebenarnya eh, kebenaran itu adalah bahwa keselamatan telah dimulai oleh Allah
dan kita merespon dengan iman, dan tanggung jawab kita adalah ketaatan kita kepada kehendak Allah. Kita ikut dalam pertandingan sampai selesai, yaitu perjuangan untuk menaati kehendak Allah sampai selesai. Tidak peduli dengan eh, orang lain bagaimana ya, tidak peduli ada serigala atau 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 apa gitu ya. Kita tetap tekun dan setia melakukan itu. Ya walaupun kita juga harus tahu bagaimana bersikap ketika ada serigala di dalam kumpulan kita. Dan terakhir, kesetiaan sampai akhir adalah satu bukti yang nyata dari iman, kasih, dan pengharapan kepada Kristus. Dan itulah yang menjadi ciri khas ya sebagai domba Allah yang kita mengerjakan itu sampai selesai. Saudara, Allah sudah memulai dan Allah akan menyelesaikan dengan cara seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita mau ikut di dalam cara Allah menyelesaikan itu, atau kita buat jalan sendiri? Karena ada banyak orang yang buat jalan sendiri. Mari kita ikut Yesus sampai selesai. Terima kasih dari saya. Makasih Pak Nawang. Makasih semua Terima saudara. kasih Pak One Makasih Pak. untuk ya sudah ngobrol bareng, dan juga teman-teman yang sudah nulis chat, teman-teman di Jakarta yang sudah diskusi dari tadi tentang serigala juga. Ya. Terima kasih ya. Open. Ya silahkan Iya, buka Pak kamera. Bang, terima kasih. Dari kami ada Olin, ada Caya, ada Setia. Makasih. Sangat menolong kami juga di sini, Pak. Enggak mencari-cari serigala. Kami mencari domba, Pak. Makasih Pak Nawang, Pak One. Salam semua saudara. Terima kasih Pak One, Pak Nawang, saudara semua, salam. Terima kasih Ya. Pak One, Nawang. Besok jangan lupa pipa ya, 6:30. Di tengah ramai yang mengikutnya, Yesus berpaling berkata dengan tegas, siapa datang namun masih cinta pada dunia lebih daripadanya. Hitunglah harganya sebelum melangkah, pikirkan baik-baik salib yang kau pikul. Yesus minta semua, bukan setengah hati. Murid sejatinya rela melepas segalanya. Bagai menara yang hendak dibangun, perhitungkanlah biaya dahulu, agar jangan setengah jalan terhenti, menjadi bahan tertawaan nanti. Hitunglah harganya sebelum melangkah, pikirkan baik-baik salib yang kau pikul. Yesus minta semua, bukan setengah hati. Murid sejatinya rela melepas segalanya. Seperti garam yang kehilangan rasa, tak berguna lagi, terbuang sia-sia. Dengar firman-Nya, pahami maknanya. Yang bertelinga, dengarlah. Hitunglah harganya sebelum melangkah, pikirkan baik-baik salib yang kau pikul. Yesus minta semua, bukan setengah hati. Murid sejatinya rela melepas segalanya. Beri hidupku, ku beri hatiku, demi mengikutmu sampai akhir.